Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Hari ini anak-anak ketemu lagi dengan Bu Kori. Nah, sekarang anak-anak masih belajar di Bu Pena 2C. Kita akan belajar di tema 5, subtema 3, pembelajaran 4 sampai 6. Nah, di sini kita akan belajar bahasa Indonesia, kemudian ada PPKN-nya, kemudian SBDP-nya. Nah, untuk bahasa Indonesia, anak-anak boleh lihat di halaman 58 ya. Lihat di bukunya masing-masing ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang membuat pertanyaan sesuai isi puisi. Jadi, selain membaca puisi, anak-anak juga bisa membuat pertanyaan sesuai isi puisi. Nah, gimana Bu cara membuat pertanyaannya? Gak usah bingung, karena anak-anak bisa menggunakan untuk membuat pertanyaan menggunakan kata tanya. Ada yang masih ingat kata tanya itu apa aja? Ya, kata tanya itu ada apa, kapan, di mana, siapa, dan juga mengapa. Nah, untuk apa? Kegunaannya itu menanyakan nama atau sesuatu hal yang diceritakan di dalam isi puisi tersebut. Nah, contohnya, apa isi puisi tersebut? Nah, itu contoh pertanyaan dari kata tanya apa? Apa isi puisi tersebut? Kemudian, di mana? Di mana itu kegunaannya untuk menanyakan tempat yang diceritakan dalam puisi tersebut. Contohnya, kata tanyanya, di mana tempat bunga ditanam dalam puisi tersebut? Itu contohnya ya, dengan kata tanya di mana. Kemudian, kapan? Kapan itu kegunaannya untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa itu dalam puisi. Contohnya, kapan peristiwa dalam puisi tersebut terjadi? Nah, itu kan ada kata kapan. Kemudian, siapa? Siapa itu kegunaannya menanyakan tokoh atau menanyakan orang yang berada dalam puisi tersebut. Contoh pertanyaannya, siapa yang diceritakan dalam puisi tersebut? Nah, berarti ini yang ditanyakan adalah orang. Kemudian terakhir, mengapa? Mengapa itu kegunaannya menanyakan penjelasan suatu peristiwa yang ada di dalam puisi tersebut. Contohnya, contoh pertanyaan menggunakan kata tanya mengapa. Mengapa tokoh di dalam puisi tersebut bersedih? Kenapa tokoh yang ada di dalam puisi itu sedih? Nah, jawabannya anak-anak bisa cari karena apa. Nah, tadi kita kan sudah belajar tentang bahasa Indonesia, tentang membuat pertanyaan sesuai isi puisi. Nah, sekarang kita akan belajar PPKN-nya, yaitu pengamalan sila keempat Pancasila di tempat bermain. Ada di halaman 62. Anak-anak bisa lihat bukunya sendiri ya. Nah, di sini sila keempat Pancasila itu dapat diamalkan di tempat bermain dengan berdiskusi. Kenapa dengan berdiskusi? Karena dengan berdiskusi, anak-anak dapat menyelesaikan suatu permasalahan secara bersama-sama. Nah, sikap apa nih yang harus dimiliki ketika sedang berdiskusi? Sikapnya itu yaitu tidak boleh memaksakan kehendak. Jadi misalkan ada salah satu anak yang ingin bermain bola, kemudian anak-anak yang lainnya nggak mau. Nah, tidak boleh memaksakan kehendak ya kalau misalkan teman bermainnya itu tidak ingin main bola. Kemudian, menerima hasil musyawarah dengan senang hati. Jadi, ketika anak-anak sudah bermusyawarah dengan teman-teman yang lainnya, sudah berdiskusi, kemudian anak-anak itu harus menerima hasilnya itu dengan senang hati. Jadi, tidak boleh ada yang masih tidak menerima. Nah, itu tidak boleh ya. Kemudian, yang ketiga, mendengarkan pendapat teman.
Jika ada teman yang berpendapat, maka dengarkan ya. Jangan sampai ketika ada teman yang berpendapat, anak-anak tidak mendengarnya. Kemudian, keempat, tidak memotong kata-kata teman saat berdiskusi. Nah, ketika ada salah satu teman kalian sedang berbicara, sebaiknya tidak memotong pembicaraannya ya. Dengarkan dulu sampai selesai, kemudian baru deh boleh dibicarakan. Nah, kemudian menggunakan kata yang santun saat memberi pendapat. Jadi, ketika berdiskusi juga kita itu harus punya sikap yang santun ya. Jangan sampai kita itu berdiskusinya dengan kata-kata yang kasar. Nah, tidak boleh ya. Oke, kalau tadi sikap pengamalan Pancasila di tempat bermain, sila keempat ya, yaitu berdiskusi. Nah, sekarang sila kelimanya. Sila kelima ini mengajarkan kita untuk bersikap adil. Nah, tadi kan sila kelima itu bersikap adil. Nah, supaya sikap adil itu dapat terjaga, sebaiknya kita itu melakukan hak dan kewajiban kita. Hak dan kewajibannya apa, Bu? Haknya itu ketika di tempat bermain, coba apa ya? Anak-anak mendapatkan fasilitas. Haknya itu, anak-anak itu mendapatkan tempat yang bersih dan juga nyaman. Nah, itu haknya. Kemudian kewajibannya apa? Kewajibannya ya anak-anak harus berarti anak-anak harus membuang sampah pada tempatnya ya, supaya tempat bermain itu selalu bersih dan juga nyaman. Jangan sampai membuang sampah sembarangan. Kemudian hak yang lainnya itu menggunakan fasilitas bermain di taman. Nah, kewajibannya apa? Ya, kewajibannya merawat dan juga menjaga fasilitas itu supaya tidak rusak, agar suatu saat nanti anak-anak masih bisa menggunakan fasilitas itu di kemudian harinya. Oke, kalau tadi kita sudah belajar bahasa Indonesia, kemudian sekarang tadi juga sudah belajar PPKN-nya. Nah, sekarang terakhir SBDP-nya. Anak-anak boleh lihat di halaman 57. Di sini anak-anak akan belajar mengidentifikasi arah gerak kaki pada gerak keseharian. Nah, di sini ada gerakan yang menggunakan kaki. Nah, karena gerakannya menggunakan kaki, berarti kita itu harus mengentakkan kakinya dengan kuat supaya terdengar suaranya ya. Nah, di sini juga selain itu gerakan kaki juga menggunakan hitungan. Nah, di sini anak-anak bisa lihat di sini. Di sini ada lagu Aku Seorang Kapiten dengan gerakan kemudian dan hentakannya atau hitungannya. Nah, di sini aku seorang kapiten mempunyai pedang panjang. Nah, di sini anak-anak bisa menggerakkan kakinya dan juga tangannya. Dan jangan lupa ya, ketika melakukan gerakan kaki harus dengan kuat supaya terdengar bunyinya, dan jangan lupa hitungannya. Nah, nanti akan ada contoh videonya. Aku seorang
channel ini untuk mendengarkan semua lagu UA and Friends gratis. Sekarang anak-anak boleh lihat di halaman 60. Di sini kita akan belajar mengidentifikasi koordinasi gerak. Nah, selain tadi gerak menggunakan kaki, nah dalam tarian juga dapat memadukan dua gerakan. Contohnya kaki dan juga gerak kaki dan juga gerak tangan ya. Nah, di sini disebut koordinasi gerak kaki dan gerak tangan itu. Kalau gerak kaki saja berarti bukan koordinasi, tapi kalau ada dua gerakan itu disebut koordinasi gerak. Nah, di sini ada gambar koordinasi antara gerakan tangan, kaki, dan juga kepala. Nah, ini ada 3 gerakan menggunakan anggota tubuh, yaitu kaki, tangan, dan juga kepala. Oke, pembelajaran hari ini dengan Bu Kori sudah selesai. Terima kasih Bu ucapkan untuk yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton dan juga belajar bersama. Semoga usaha kita belajar semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya. Dan semoga kita tetap diberikan kesehatan, tetap semangat belajarnya ya, meskipun kita masih PJJ. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum, terima kasih.